Puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Coba berikan senyum kiri kananmu, katakan saya diberkati hari ini. Iya, puji Tuhan, semua pasti diberkati dan sangat diberkati hari. Buktinya kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bahkan pagi hari ini kita sama-sama belajar dan saya juga pasti belajar juga tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjut pada series minggu ini adalah minggu yang kedua, yaitu tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, tema saya pada pagi hari inilah tetap tenang. The Lord is my shepherd. Nah, tema saya pagi hari ini, sebelumnya jangan dulu spill itu. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudara merasakan ketenangan? Kapan terakhir? Terakhir kali, pernah enggak kita merasakan yang namanya peaceful, tenang, kecuali meninggal ya Bapak Ibu Saudara pasti rest in peace tentunya. Tapi dalam ketika menikmati hidup kita ini, pernah enggak kita menikmati momen di mana kita benar-benar tenang, enggak mikir apa-apa, maksudnya wah everything is okay gitu, pokoknya gitu. Pernah enggak kita memikirkan itu? Pernah kita mengalami itu? Bapak Ibu Saudara, jawabannya tentu pasti agak sulit ya. Kenapa? Bahkan sementara libur pun kita tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Wah kita mau holiday, kita mau liburan, nikmati hari bersama-sama dengan keluarga. Tetap tidak tenang. Ada saja bunyi-bunyi deringan HP yang berbunyi. Ada saja sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Apalagi waktu-waktu terakhir ini penuh ada goncangan-goncangan kecil dari bawah tanah gitu. Sampai kita ini nggak bisa tidur tenang, nggak bisa enak. Mau liburan kemanapun pasti tidak tenang. Kemarin kita juga liburan di Dongi-Dongi Bapak Ibu Saudara. Menikmati sekali liburan kami, melihat rumah-rumah yang runtuh dan rubuh. Tapi di situ kami merasa juga agak tenang-tenang sedikit gitu. Karena istilahnya anak-anak terhibur dengan kehadiran anak-anak yang bersuka cita di tengah kegempaan itu ya. Nah Bapak Saudara, pagi hari ini kita belajar sama-sama yaitu tentang tetap tenang di tengah kebisingan. Nah bagaimana ini bagi tetap tenang di tengah kebisingan? Kita lanjut pada series yang kedua itu dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Di sini firman Tuhan mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah seperti saya katakan tadi, kapan kita pernah merasakan ketenangan? Tubuh tenang, pikiran tenang, hati tenang, dompet juga tenang. Ya, adakah ketenangan di dompet kita ketika kita liburan, dompet kita tenang? Atau ketika kita lagi berpikir lagi rileks, menikmati, apakah dompet kita tetap tenang? Pasti kita tidak akan mengalami ketenangan. Bapak Saudara, tanpa kita suka atau tidak suka, kita berada di dunia yang begitu berisik. Begitu bising dengan berbagai macam aktivitasnya, berbagai macam kegiatan yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita bangun pagi pun yang kita buka ketika kita buka HP kita ada pesan yang membuat kita panik, ada berita, ada tagihan yang harus dibayar, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bahkan semua segala sesuatunya sepertinya kapan saya merasa tenang? Kapan terakhir saya merasa tenang? Nah ini Bapak Saudara. Bapak Saudara tahu enggak, medan pertempuran yang paling sengit adalah pikiran. Medan pertempuran yang paling susah ditenangkan adalah pikiran. Ketika perperangan itu kita mau meredakan pikiran kita, semakin kita menekannya seakan semakin berisik, akan semakin ribut, akan semakin kacau pikiran kita. Nah kalau tidak kita atasi, medan pertempuran yang ada di pikiran kita, medan pertempuran yang ada di otak kita, dalam kehidupan kita, itu akan mengganggu diri kita sendiri, mengganggu orang di sekitar kita, mengganggu pasangan kita, bahkan mengganggu orang yang terdekat dengan kita. Jika medan pertempuran itu tidak segera ditenangkan. Bapak Saudara, pikiran semakin dilawan akan semakin berisik. Jika tidak segera di atas akan membahayakan diri kita. Nah hari ini Mazmur 23 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya peduli kepada kebutuhan fisik kita, tetapi Tuhan juga peduli pada kondisi jiwa kita. Kondisi jiwa kita juga Tuhan pikirkan. Jangan cuma minta Tuhan buat saya punya badan sehat. Pernah enggak kita minta Tuhan buat pikiran saya tetap sehat, tetap waras, tetap dalam keadaan baik-baik saja. Pernah enggak kita minta itu? Yang kita minta adalah sehat Tuhan, tubuh sehat.
Pernah enggak kita minta pikiran saya sehat Tuhan. Pikiran saya selalu tenang ketika saya menghadapi persoalan. Ketika saya menghadapi keadaan dunia yang semakin berisik dan bising ini. Pernah enggak kita memikirkan hal tersebut? Sampai-sampai di sini kita lihat bersama-sama. Raja Daud berkata, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah perjalanan seorang Raja Daud, ini perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan kehidupan yang begitu sulit dan tidak bisa. Kalau secara manusia biasa Bapak Ibu Saudara itu tidak akan bisa kita lalui bersama. Dari seorang gembala, dari seorang anak yang diabaikan, dari seorang anak yang tidak dianggap. Ketika ada pemilihan prajurit-prajurit perkasa, Daud diabaikan. Dan ketika dia berperang malah dia menjadi orang yang pemenang. Dia menang bisa mengalahkan Goliat. Tetapi apa yang terjadi? Dia diabaikan. Karena apa? Karena dianggap masih kecil. Karena gak bisa apa-apa. Ah, kamu masih hijau. Ketika dia melayani Saul, apa yang terjadi? Dia menjadi pemusik istana, menenangkan jiwanya Saul yang mengalami kerasukan roh jahat. Tetapi apa yang terjadi? Saul overthinking, berpikir Daud akan merebut tahtanya, Daud akan merebut kerajaannya. Akhirnya apa yang saudara? Dia lari, Daud lari. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan seorang Daud. Dan itu tidak mudah. Nah kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, kita juga seperti mengalami seperti Daud, tapi dalam versi yang berbeda. Versi dengan diri kita sendiri. Kita selalu berperang dengan keadaan kita, selalu ada penolakan, selalu ada pertempuran yang selalu kita pertempuran ya agak sedikit ya kasar, tapi pertempuran yang harus kita menangkan hari demi hari. Dan itu butuh yang namanya ketenangan. Bagaimana bisa dalam ketenangan kok dalam kebisingan dunia saya bisa tenang? Bagaimana bisa di dalam keadaan kacau pikiran ini saya bisa tenang? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjalanan seorang Daud tidaklah mudah. Dia menginginkan ketenangan. Ketika dia mau istirahat sejenak, ada saja pasukan yang mengejar. Ketika dia mau istirahat sejenak dari pertempuran yang dia menangkan, ketika dia berhasil, dia selalu dikejar-kejar, tidak pernah berhenti. Selalu ada orang yang menginginkan kehidupannya, menginginkan nyawanya. Begitu juga kita punya kehidupan kita sehari-hari. Baru mau baring saja, bunyi lagi. Baru mau baring saja, ada pasangan kita, ribut ini. Ada saja yang mengganggu pikiran kita. Bagaimana saya bisa tenang? Bapak Ibu Saudara, negara kita adalah negara yang memiliki tingkat depresi yang mulai perlahan-lahan meningkat. Apalagi kurs dolar yang semakin mulai stabil saat ini. Orang pasti memikirkan, bising sekali pikirannya, bising sekali. Bagaimana caranya saya bisa tenang? Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai terjadi yang namanya Raja Daud mengatakan seperti ini? Ia membaringkan aku. Raja Daud adalah raja yang begitu luar biasa. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memulihkan keadaan kita. Dia tidak hanya mau menyelamatkan hidup kita, tapi dia mau memulihkan hidup kita juga. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara Raja Daud sampai mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik? Yang pertama Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tahu kapan kita membutuhkan istirahat. Tuhan tahu kapan kita membutuhkan yang namanya istirahat. Cuma ketika Tuhan kasih kita waktu untuk beristirahat, kita mau tetap sibuk. Seolah-olah kita akan kehilangan segala sesuatunya kalau kita beristirahat. Itulah sebabnya Raja Daud berkata, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa Raja Daud tidak berkata, aku membaringkan diriku di padang rumput yang hijau? Kenapa Daud tidak mengatakan, saya membaringkan diri. Tapi dikatakan Tuhan membaringkan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau.
Kita sering begitu sibuk dengan diri kita sampai kita tidak mau berhenti untuk bekerja. Tidak mau berhenti untuk melayani. Kita tidak mau berhenti melakukan aktivitas biar kita menghilangkan segala bentuk pikiran kita yang lagi kacau. Berusaha memenuhi segala kebutuhan kita, bekerja sedemikian rupa. Memang benar tidak ada yang melarang kita bekerja. Silahkan bekerja, silahkan melayani. Tidak ada yang salah. Tapi berikan jiwa kita waktu untuk tenang. Seorang Raja Daud yang menginginkan ketenangan, dia berharap dengan tenang aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Dengan tenang aku bisa memuji, menyembah Tuhan. Seperti ketika saya berada di padang rumput yang hijau itu. Dia menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Seperti waktu dia mengembalakan domba, bahkan ketika dia mengembalakan domba dia tidak mengalami ketenangan. Dia harus menjaga dombanya, selalu berjaga-jaga. Kita bekerja siang dan malam. Ada begitu banyak tuntutan yang harus kita selesaikan. Terus memikirkan masa depan anak-anak kita, memikirkan masa depan kita. Dengan mengira bahwa semakin sibuk akan semakin berhasil dan sukses hidup kita. Semakin sering melayani akan semakin dekat kita dengan Tuhan. Semakin sibuk dan bekerjanya kita akan semakin sukses di masa depan. Sekarang kita bisa menikmati masa itu. Tapi bagaimana dengan masa tua kita? Tanpa kita sadari dengan kesibukan tersebut, kita mengorbankan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan keluarga kita. Hubungan kita dengan pasangan kita. Hubungan kita dengan anak-anak kita. Hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena dengan berpikir semakin sibuk saya akan semakin sukses. Semakin indah rumah kita, semakin banyak yang kita miliki, saya semakin sukses dan semakin tenang. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Seorang Raja Daud adalah seorang pengembala yang luar biasa. Seorang Raja Daud tahu kapan dombanya untuk beristirahat. Karena Bapak Ibu Saudara seekor domba ini tidak akan pernah bisa beristirahat ketika ia dalam keadaan takut. Seekor domba tidak akan bisa istirahat kalau dia dalam keadaan lapar. Seekor domba tidak akan merasa tenang ketika dia merasa terancam. Domba hanya akan beristirahat atau berbaring ketika dia merasa aman. Dan Tuhan menginginkan hal tersebut dalam hidup kita. Tuhan menginginkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk untuk mencari jawaban atas segala pergumulan kita. Kita terlalu sibuk mencari jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita lupakan, yang padahal yang kita sesungguhnya yang kita butuhkan adalah keyakinan bahwa Tuhan masih memegang tangan kita. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan masih ingin bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun sering kita melepaskan genggaman tangan Tuhan dari kita berusaha melepaskan tangan kita dari genggaman tangan Tuhan. Saya mau jalan sendiri Tuhan. Saya kan sudah dewasa. Saya kan sudah besar. Bapak Saudara dalam Markus 6 ayat 31 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Tuhan memikirkan kelelahan para murid-muridnya, sibuk melayani. Tetapi Tuhan katakan, mari kita ke tempat sunyi, ke tempat yang tenang. Pernah enggak kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan? Ke tempat yang tenang, datang kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa? Rest in God. Apa pesan Injilnya pada pagi hari ini? Untuk yang pertama adalah, ketenangan bukanlah dimulai dari beban hidup yang berkurang, tetapi kita percaya bahwa Sang Gembala tetap memegang hidup kita.
Injil mengingatkan kita bahwa karena Kristus memelihara kita, kita tidak lagi harus melihara hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Yohanes 10 ayat 11 berkata seperti ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala yang baik tahu dan bagaimana, kapan dombanya merasa kelelahan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik? Tuhan adalah Tuhan yang memimpin kita dengan kasih. Raja Daud berkata seperti ini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba sangat takut dengan air yang deras. Mereka mudah jatuh, mudah terseret arus. Tapi karena seorang gembala masih terus akan tahu mencari tempat yang aman bagi para domba-dombanya. Dia tahu bagaimana cara memelihara kehidupan domba-dombanya. Saya yakin seorang gembala yang baik tidak akan pernah mau membahayakan domba-domba peliharaannya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita tidak memimpin kita dengan paksaan. Dia memimpin kita dengan kasih. Tuhan tidak menarik kita dengan kasar. Ayo ikut saya. Jangan jalan di situ. Tetapi dia memimpin kita dengan kasih. So that's why kenapa tongkat seorang gembala itu ada lengkungan di atasnya Bapak Ibu Saudara. Agak sedikit tinggi. Saya belum pernah lihat tongkat tapi saya lihat di gambar-gambar Bapak Saudara ya. To make sure gitu dan tongkatnya melengkung begini. Kenapa? Supaya dombanya tidak salah arah. Ketika dombanya salah arah dia akan mengait domba tersebut. Ini jalan yang benar. Mungkin terasa sakit di leher kita ditarik Tuhan. Diarahkan Tuhan. Ada momen, ada masa di kehidupan kita. Tuhan mengarahkan kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan menuntun kita. Ini loh jalan yang benar. Inilah jalan air menuju air yang tenang. Di sana tempat yang deras. Di sana tempat yang berbahaya. Tuhan sudah menuntun kita. Tapi kita ini dasarnya domba yang nakal. Mau coba-coba, cobalah air yang deras. Coba keluar dari pimpinan gembala kita. Pimpinan Tuhan. Sampai suatu ketika kita masuk dalam jurang, jatuh ke dalamnya. Dan kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya jatuh dalam jurang. Ini cerita kayak domba gitu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan lakukan. Tuhan tinggalkan 99. Dia tarik ke atas supaya kita diselamatkan. Tuhan memimpin kita dengan kasih. Tuhan memimpin kita dengan cintanya. Seperti seorang ayah yang memimpin memegang tangan anaknya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyeberang dengan anak kita selalu pegang tangan anak kita yang sebelah mana? Tangan sebelah kiri dan kita memegang tangan anak kita dengan tangan kanan kita. Tahu enggak, kita pun seperti anak kecil yang tangan kirinya selalu orang bilang tangan yang lemah. Dan tangan yang kanan adalah tangan yang lebih kuat. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berada di tangan Tuhan, Tuhan memegang kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan hidup kita saat ini? Tangan kuat Tuhan selalu memegang kita. Yang menjadi pertanyaan adalah mau enggak kita diarahkan tangan Tuhan. Kesannya Tuhan menarik dengan paksa, tidak. Tuhan menarik, memegang tangan kita agar supaya kita tidak terlepas dari genggamannya. Supaya kita ikut directionnya Tuhan, ikut petunjuknya Tuhan. Apa pesan Injil yang bagian kedua? Injil bukan hanya menjanjikan tujuan yang indah Bapak Ibu Saudara, tetapi menghadirkan sang gembala yang setia, menuntun setiap langkah kita. Damai lahir bukan karena kita mengetahui seluruh rencana Tuhan, tetapi karena kita mengenal pribadi yang memimpin hidup kita. Dalam Yohanes 10 ayat 3-4 berkata, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar dan domba-dombanya mengenal suaranya. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu siapa kita. He knows my name. Dia tahu. Saya kan jadi ingat lagunya Don Moon. He knows my name. Dia tahu siapa kita berdasarkan nama kita. Cuma kita sering pongok-pongok dengan Tuhan.
Kita mengabaikan panggilan Tuhan, kita mengabaikan teguran Tuhan, kita mengabaikan ada suara hati Roh Kudus yang berbicara dan berkata, sudahlah, kan masih manusia biasa. Sudahlah, jangan dengarkan. Sudah, kita kan masih manusia biasa, masih menginjak tanah. Bapak saudara yang terkasih, Tuhan tahu siapa kita. So that's why Dia membimbing kita, Dia memegang kita, Dia menuntun kita dengan kasih. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dunia memberikan distraksi, Tuhan memberikan yang namanya solusi. Kenapa saya katakan dunia memberikan distraksi? Kalau kamu lelah, kalau kamu capek, kalau kamu lagi burn out, ayo hibur dirimu, pergi liburan, alihkan perhatianmu. Itu tidak salah. Itu benar, tidak apa-apa kita mencari ketenangan. Liburan, tidak masalah. Tetapi jangan sampai gara-gara kita liburan kita menyusahkan diri kita sendiri. Tetapi sini kita akan bahwa dunia memberikan distraksi. Dia mengalihkan perhatian kita. Dia mengalihkan pikiran kita. Sudahlah, tidak usah dulu ke gereja. Sudahlah, nggak usah dulu berdoa. Sudahlah, ini yang lebih penting. Ini yang lebih utama. Sudahlah, jangan dulu ke gereja. Tidak usahlah pikirkan dulu Tuhan. Sudahlah, pergi liburan saja. Santai, nikmati. Selayaknya di pantai. Gitu. Hibur diri kita masing-masing. Tidak masalah, tidak ada yang salah. Tetapi apakah ketika selesai liburan, masalah kita sudah selesai? Tidak, ada masalah baru. Bayar tagihan. Ya. Karena masalah utama kita bukan sekedar kelelahan fisik Bapak Ibu Saudara. Masalah utama kita adalah kelelahan jiwa. Seperti saya katakan tadi, banyak orang-orang saat-saat ini mengalami depresi, stres. Ada orang yang punya segalanya tetapi merasa tidak tenang. Ada orang yang punya jabatan tapi tidak pernah merasakan kedamaian. Ada orang juga yang terkenal tapi merasa gelisah, takut. Karena kedamaian bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Karena kedamaian berasal dari Tuhan saja. Dan Daud menyadari hal tersebut karena dia kenal siapa Tuhannya. Karena dia tahu siapa Allahnya. Bapak Saudara, Injil yang ketiga adalah dunia mengajarkan kita untuk melarikan diri dari kelelahan. Tapi Injil mengundang kita datang kepada Kristus. Sebab kenapa saudara? Sebab hanya Dia yang sanggup mengenyangkan jiwa yang kosong dengan damai dan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 berkata, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Kita cari Tuhan terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepada kita masing-masing. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah atau Tuhan adalah tempat perhentian bagi jiwa kita. Bapak Saudara ya bagi pencinta pembalap Formula One gitu dan pasti pernah yang namanya pit stop. Ketika semua siklon dia berhenti sejak ganti ban, isi bahan bakar dengan sebegitu cepatnya. Dengan begitu sepersekian detiknya harus selesai dengan cepat. Tanpa ada satu kesalahan. Mesin saja butuh yang namanya istirahat. Butuh dicas lagi, butuh diganti onderdilnya. Nah kita ini manusia, bukan terbuat dari mesin. Butuh juga yang namanya istirahat. Mazmur 23 akhirnya membawa kita kepada Yesus. Yesus berkata seperti ini ke Bapak Saudara dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yang Tuhan janjikan adalah kelegaan. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi adalah, mau enggak kita datang kepada Tuhan yang memberikan kelegaan? Tuhan tidak bilang, marilah kepadaku supaya masalahmu hilang. Supaya masalahmu selesai. Tetapi Tuhan katakan begini,
Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan perhentian sejenak. Di atas kayu salib, Yesus menanggung segala beban kita. Di atas kayu salib, seharusnya kita yang menanggung, tetapi Tuhan yang menanggung dosa kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara Tuhan lakukan semua itu? Supaya kita memiliki yang namanya kedamaian bersama dengan Allah. Memiliki ketenangan hubungan kita dengan Allah. Apa pesan Injilnya pada pagi hari ini? Dia bagian keempat. Di kayu salib Yesus memikul kesalahan kita, kegelisahan terbesar kita. Yaitu yang namanya dosa yang memisahkan kita dari Allah. Supaya kita menerima damai sejahtera dalam Dia. Menerima perhentian sejati bukan ditemukan tempat tenang. Tetapi dalam Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan, sumber ketenangan itu. Saya jadi teringat tentang lagu ini, lagu di Kidung Jiman. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Kita mengalami ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada tempat lain. Hari ini Tuhan berkata buat kita semua bahwa aku masih gembalamu. Aku masih gembalamu. Kalau kita melihat gambar ini, lihat domba itu mengalami ketenangan. Dia mengalami ketenangan bersama dengan gembalanya. Tuhan akan berbicara kepada setiap kita masing-masing pagi hari ini adalah, aku masih gembalamu. Aku masih memelihara kamu. Aku masih membimbingmu. Aku masih menyediakan air yang tenang bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita merenungkan bersama-sama. Di tengah dunia yang berisik ini, saya silakan tim musik maju dulu. Masihkah kita mau mendengarkan suara Tuhan pagi hari? Di tengah kekacauan dalam pikiran kita, Tuhan hanya minta tenangkan dirimu. Mari datang kepadaku yang letih lesu. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Dan biar pagi hari ini, dunia ini tidak akan pernah berhenti untuk berbisik dan berising. Tetapi dia akan terus bergerak dengan kebisingannya, dengan keberisikannya. Tapi mau enggak kita pagi hari ini datang kepada Tuhan? Dia adalah gembala kita yang baik. Gembala yang tidak akan pernah berhenti menuntun kita ke air yang tenang. Dia tidak akan pernah memaksa kita, tapi dia akan terus mengarahkan kita. Jangan menjadi domba yang keras kepala. Jangan menjadi domba yang bandel. Ikuti arah gembala kita. Biarkan tangan Tuhan, biarkan tongkatnya memimpin kita ke air yang tenang. Biarkan tongkatnya itu membimbing kita, membawa kita ke dalam ketenangan. Mungkin selama ini pikiran kita terlalu berisik, terlalu ribut dengan keadaan situasi, terlalu ribut dengan keadaan keuangan kita, terlalu ribut dengan keadaan rumah tangga kita, terlalu ribut dengan keadaan usaha pekerjaan kita yang naik turun. That's one thing God wants is, hanya satu Tuhan inginkan pagi hari ini. Mari datang kepadaku yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Biar pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Kira balala watasya